Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Presiden Inter Stefan Zhang telah menegaskan kembali bahwa Inter terpaksa menjual pemain kunci dan akan memangkas pengeluaran gaji demi mengatasi krisis keuangan klub. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Zhang telah mengklarifikasi terkait kondisi keuangan klub di tengah laporan yang simpang siur dan saling bertentangan mengenai seberapa banyak uang yang harus dihasilkan. Dalam beberapa hari terakhir ada laporan yang menyatakan klub masih perlu mengumpulkan antara 100 hingga 120 juta euro dari penjualan pemain. Dan Zhang telah menyatakan bahwa angka itu sudah mendekati kebutuhan klub dan kira-kira sama dengan kerugian mereka akibat dari kebijakan penutupan stadion karena pandemi COVID-19. Hakimi akan menjadi pemain yang dikorbankan untuk menutupi kebutuhan klub, di mana Inter tengah menegosiasikan penjualannya dengan PSG dan juga mempertimbangkan minat dari Chelsea, di mana mereka meminta mahar transfer tidak kurang dari 80 juta euro untuk pemain tersebut. Selain dari penjualan pemain, klub juga menargetkan pemangkasan gaji hingga 15% pada tagihan upah untuk musim mendatang. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin mengungkapkan bahwa hingga saat ini hanya satu tawaran yang masuk ke Inter terkait kemungkinan pembelian pemain kunci Nerazzurri. Fans Inter tengah menunggu-nunggu untuk mendapat kepastian soal pemain kunci mana yang akan meninggalkan klub di musim panas ini. Biasin menjelaskan bahwa meskipun begitu banyak spekulasi dari media mengenai masa depan beberapa pemain penting Inter, namun faktanya sangat sedikit pergerakan yang terjadi dalam hal negosiasi yang serius dan tegas yang dapat mengarah pada penjualan. Hanya satu tawaran yang telah masuk ke markas Inter, yaitu tawaran sebesar 60 juta euro yang diajukan oleh PSG untuk Achraf Hakimi, ujar Biasin dalam artikel terbarunya yang diterbitkan oleh Tutto Mercato Web. Tapi masih ada 84 hari tersisa untuk bursa transfer, dan sejujurnya bursa bahkan belum dimulai. Pernyataan dari Biasin tersebut bertolak belakang dengan pengakuan dari agen pemain Alejandro Camano yang mengatakan bahwa saat ini tidak ada negosiasi dengan Paris Saint-Germain soal kemungkinan kepindahan Hakimi. Berdasarkan beberapa laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa Inter Milan mematok harga Hakimi sebesar 80 juta euro, namun PSG bertahan di angka 60 juta euro plus bonus. Kedua klub masih sama-sama teguh pada penilaian harga masing-masing sehingga negosiasi menemui jalan buntu. Laporan dari media Prancis, Letentsport.com itu menyebut jika PSG dapat menjembatani kesenjangan antara penawaran mereka dengan permintaan Inter Milan melalui penambahan satu atau bahkan lebih pemain dalam kesepakatan. Sumber yang sama juga melaporkan bahwa Hakimi telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Paris Saint-Germain dan siap untuk menolak proposal lain guna mewujudkan langkah tersebut. Menurut Sky Sport Italia, itu bukan satu-satunya tawaran yang diterima Inter, karena Chelsea mengajukan tawaran serupa. Chelsea bisa mengalahkan PSG untuk Achraf Hakimi dengan menawarkan 60 juta euro, ditambah baik Emerson Palmieri atau Andreas Christensen. Emerson Palmieri dikenal sebagai target Inter beberapa waktu terakhir, yang bisa saja menggoda Inter menerima proposal yang diberikan The Blues. Ashley yang dikabarkan tengah bimbang atau galau untuk menentukan dua pilihan sulit, apakah bertahan di Inter atau pindah ke mantan klubnya Watford di bursa transfer musim panas ini, di mana manajemen Nerazzurri berharap dia tetap menjadi bagian klub di musim depan. Setelah sukses membantu Inter memenangkan gelar Scudetto, pemain sayap asal Inggris itu segera memutuskan masa depannya. Pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa pelatih baru Simone Inzaghi
masih punya peluang untuk membujuk Yang agar tetap di klub setidaknya 1 musim lagi. Namun Yang juga mungkin tergoda untuk kembali ke Watford karena The Hornets telah menyegel tiket promosi langsung ke Liga Primer. Dan ia berpeluang mendapat tawaran yang lebih menguntungkan secara finansial jika memutuskan kembali ke Inggris. Adriano Galliani, CEO klub Serie B Monza, mengunjungi markas Inter untuk membahas masa depan pemain muda Inter Michele Di Gregorio dan Lorenzo Pirola. FC Inter News melaporkan bahwa Galliani telah melakukan kontak dengan Inter dan agen penjaga gawang muda Di Gregorio mengenai kelanjutan masa tinggal sang pemain di Monza. Galliani juga dianggap sangat tertarik untuk menegosiasikan Pirola untuk tetap di Monza, meskipun dalam hal itu ada juga minat yang kuat dari Parma dan Cagliari. Striker Sassuolo Giacomo Raspadori menjadi target Inter jika Lautaro Martinez hengkang di musim depan. Tetapi membuatnya keluar dari klub yang berbasis di Emilia-Romagna mungkin hal yang sulit. Analis Claudio Raimondi menjelaskan di Sport Mediaset bahwa CEO Inter BP Marotta memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Sassuolo Giovanni Carnevali dan ini bisa dimanfaatkan selama negosiasi untuk sang pemain. Marotta terkenal karena kecerdasannya di bursa transfer. Satu kemungkinan yang bisa dilakukan adalah peminjaman dengan kesepakatan untuk membeli. Ini dapat memastikan bahwa Sassuolo mendapatkan uang dari bintang mereka, sementara juga memberi Inter waktu untuk membayar pemain tersebut. Terlepas dari hasil lain di jendela transfer mendatang, Alexis Sanchez akan menjadi bagian dari rencana manajer baru Inter Simone Inzaghi. Corriere dello Sport mengklaim bahwa bos baru Inter itu senang dengan Sanchez dan menganggapnya sebagai pemain yang dapat berkontribusi untuk klub di masa depan. Sanchez akan menjadi yang sepadan untuk Lautaro jika pemain Argentina itu meninggalkan Inter. Namun, bahkan jika Martinez bertahan, penyerang Chile kemungkinan masih akan tampil dalam rotasi serangan Inter selama musim mendatang. Serupa dengan yang dilakukannya di musim sebelumnya di bawah Antonio Conte. Manajer Belgia Roberto Martinez berterima kasih kepada Inter karena membantu mengubah Romelu Lukaku. Pemain berusia 28 tahun itu baru saja memenangkan Scudetto di San Siro setelah 2 musim di Serie A. Bermain melawan Lukaku sekarang bukanlah hal yang sama dibandingkan 3 tahun lalu, karena dia telah menjadi pemain yang berbeda, kata Martinez. Sekarang dia mampu menciptakan lebih banyak ruang untuk rekan satu timnya dan kami juga perlu memanfaatkannya sebaik mungkin dengan tim nasional. Lukaku mencetak 30 gol dan memberikan 10 assist dalam 44 pertandingan kompetitif untuk Inter musim ini. Mantan Presiden Inter Milan Massimo Moratti khawatir tentang masa depan klub di bawah kepemilikan Suning. Dia juga menegaskan bakal sulit ada yang membeli Nerazzurri. La Beniamata sedang mengalami krisis keuangan terutama akibat dampak pandemi corona. Segala jenis usaha dari Suning Group selaku pemilik Inter di-stop untuk ke luar negeri. Saya khawatir tentu saja. Suning datang dan menghabiskan banyak uang untuk membangun tim yang hebat, kata Moratti kepada surat kabar I Fatto. Sesuatu yang serius pasti telah terjadi di Cina dan mereka terpaksa menghentikan aktivitas di luar negeri. Presiden Inter Stefan Zhang ingin mempertahankannya, tetapi untuk berapa lama? Moratti juga tidak yakin bakal ada pengusaha yang sangat cinta Inter bisa membeli klub. Alasannya karena Inter berharga sangat mahal. Ada banyak penggemar Inter yang kaya tergabung dalam Interspec, tetapi membuat mereka memasukkan uang adalah masalah lain. Saya telah melihat inisiatif seperti ini di Jerman dan Spanyol, tetapi aturannya berbeda di sini. Angka yang dibutuhkan untuk membeli Inter tidak akan mudah diraih, Moratti mengungkapkan.